Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syifa Malaini Kacaini dari Prodi Akuntansi dengan NPM 121202036. Saat ini saya merekam video untuk memenuhi ujian tengah semester saya di mata kuliah Praktikum Auditing mengenai modul 3 tentang siklus persediaan, penggudangan, dan pembayaran utang usaha. Langsung saja untuk masuk ke bagian prosedur auditnya. Yang bagian pertama itu ada persediaan. Uh, untuk prosedur audit yang pertama, di sini ada salah satu cara untuk meyakinkan nilai persediaan pertanggal neraca atau laporan posisi keuangan adalah dengan melakukan pengambilan persediaan atau inventory taking. Nah, inventory taking atau pengembalian persediaannya itu ada di indeks FF1 di sini. Nah, di sini indeks kertas kerjanya pengambilan persediaan pada tanggal 1 Januari 2019 dan lokasinya itu di gudang persediaan PT Subus. Nah, informasi ini dapat dilihat di buku 1 halaman 90 dan 91 di tabel yang paling bawah ada hasil perhitungan fisik persediaan PT Subus. Nah, di sini informasi yang ada di buku dimasukkan ke dalam kertas kerja. Kemudian di halaman 91 itu terdapat penyebab-penyebab yang membuat selisih di perhitungan fisik di PT Subus. Bisa dilihat yang pertama itu dari barang bahan baku di polivinil. Di sini terdapat perbedaan 90 kg. Keterangannya itu adanya barang yang dicuri dan belum disesuaikan. Bisa dilihat di halaman 91 di poin 1. Kemudian yang kedua itu di bahan penolong di bagian karton box terdapat 10.000 kaleng, bedanya karena adanya kaleng yang terendam banjir. Di situ ada di poin ketiga. Kemudian selanjutnya barang jadi di bagian Volkovin Aspal 500 terdapat perbedaan 2.000 kg karena adanya barang konsinyasi di PT Unicorn. Hal ini dapat ditemukan di poin ke-4. Kemudian lanjut ke prosedur audit yang selanjutnya. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pengambilan persediaan. Poin pertama, pelajari instruksi perhitungan persediaan perusahaan dan nilai kelayakannya. Indeksnya itu sudah dilakukan. Informasi ini dapat dilihat di halaman 23 di bagian persediaan. Persediaan dinyatakan berdasarkan nilai perolehan yang ditentukan dengan metode masuk pertama keluar pertama atau first in first out atau FIFO dan dicatat dengan sistem persediaan perpetual atau perpetual inventory system. Di poin kedua, minta daftar posisi persediaan yang mencakup nama barang, lokasi, kuantitas, dan harga per tanggal pengambilan persediaan. Indeksnya itu sudah dilakukan, bisa dilihat informasi di halaman 89. Nah, di sini di bagian bawah terdapat tabel, ada daftar rincian persediaan barang untuk 31 Desember 2018. Di situ ada jumlah, harga satuan, dan totalnya. Kemudian ada nama barang dan kode barangnya juga. Terdapat ada bahan baku, bahan penolong, barang dalam proses, dan barang jadi. Untuk poin selanjutnya, poin yang ketiga, sebelum kegiatan perhitungan dilakukan, periksa ketelitian pelaksanaan prosedur pisah batas atau cut-off untuk penerimaan dan pengiriman barang dengan mencatat nomor terakhir dari laporan penerimaan barang, surat jalan, dan faktur jalan. Indeksnya ini sudah dilakukan, bisa dilihat di halaman 91, di bagian paling atas, dikatakan pemeriksaan fisik atas persediaan dengan hasil dan cut-off atas dokumen-dokumen sebagai berikut. Jadi ada 6 dokumen, bisa dilihat di halaman 91. Poin keempat, prosedur audit poin keempat, apabila selama pengambilan persediaan aktivitas berlangsung terus, sisakan persediaan yang mungkin akan dikirim hari itu. Indeksnya itu dapat dilakukan, bisa dilihat di halaman 88. Di halaman 88, di bagian persediaan di poin 5, pos-pos persediaan telah diklasifikasikan dengan tepat. Selanjutnya di poin ke-5, pastikan bahwa tidak ada pengiriman dan penerimaan setelah tanggal pisah batas berikut sertakan dalam perhitungan persediaan perusahaan tersebut. Indeksnya ini sudah dilakukan,
Bisa dilihat di halaman 88 juga di poin ke-6. Semua persediaan telah dicatat dengan kisah batas pembelian dan penjualan pada akhir tahun dengan tepat. Kemudian prosedur audit poin ke-6, lakukan observasi atas kegiatan perhitungan di seluruh gudang. Perhitungan dapat dilakukan secara sampling, terutama untuk barang yang pokok atau material dan mahal. Indeks ini sudah dilakukan, bisa dilihat di halaman 90. Di halaman 90 di tabel yang bawah, di sini sudah ada perhitungan untuk seluruh gudang, untuk seluruh persediaan yang ada di gudang dari bahan baku, bahan penolong, dan barang jadi. Kemudian prosedur audit yang selanjutnya, waspada dengan penumpukan barang, kemungkinan adanya lubang dalam tumpukan dan persediaan yang terlihat sudah rusak, tidak laku atau kurang baik. Di samping itu, waspada juga terhadap barang-barang yang tidak termasuk dalam kategori persediaan. Indeksnya ini sudah dilakukan, bisa dilihat di halaman 78. 78 di internal control questionnaire yang nomor 1, yang poin C, tercegah dari pencurian, kerusakan, kebakaran, banjir, dan risiko lain. Dan di situ PT Subus menceklis dengan ya, yang artinya sudah dilakukan. Kemudian prosedur audit yang selanjutnya, bandingkan barang yang dihitung atau dilihat dengan saldo kartu gudang dan daftar persediaan menurut akuntansi. Nah, indeksnya ini sudah dilakukan, bisa dilihat di halaman 90. Halaman 90 di tabel yang paling bawah. Di situ ada kuantitas menurut kartu persediaan dan juga menurut perhitungan fisik. Di halaman 90 tabel yang paling bawah. Kemudian prosedur audit selanjutnya, pastikan bahwa semua instruksi dalam pengambilan persediaan telah dilaksanakan dengan baik. Indeksnya itu sudah dilakukan, bisa dilihat di halaman 78 di poin ke-1. Di situ sudah tentang persediaan, penyimpanan, dan pengawasan fisik. Prosedur audit yang kedua, uji penilaian harga persediaan dengan membandingkan pada faktur atau data lain dari pelanggan. Maksudnya pemasok. Untuk itu pilih barang yang bernilai material dalam daftar persediaan. Indeksnya itu sudah dilakukan, bisa dilihat di halaman 94. Di sini di bagian atas ada hasil dari konfirmasi yang dikirimkan tanggal 14 Januari 2019 untuk para pemasok memberikan konfirmasinya. Kemudian prosedur audit yang ketiga, perhatikan kemungkinan perubahan sistem dari metode tahun lalu. Indeksnya itu di strip karena saya tidak menemukan informasi terkait hal tersebut. Kemudian yang keempat, periksa semua penjualan perkalian dari daftar persediaan. Indeks ini sudah dilakukan, bisa dilihat di halaman 89. Di 89 ini di bagian daftar rincian persediaan barang. Di situ jumlah dan harga satuan dikalikan menjadi total, dan informasi tersebut sudah ada semua di halaman 89, yang artinya PT Subuh sudah melakukan hal tersebut. Yang kelima, siapkan schedule utama. Schedule utamanya ini ada di atas kerja F atau indeks F di sini. Kemudian yang keenam, minta daftar persediaan yang mencakup nama barang, kuantitas, dan harga per tanggal neraca dari laporan posisi keuangan serta cocokkan dengan buku besar. Indeksnya ini sudah dilakukan, bisa dilihat di halaman 89. Di sini terdapat daftar rincian persediaan barang dari kode barang, nama barang, jumlah, harga satuan, serta total. Yang ketujuh, lakukan penelaahan analitis atau analytical review untuk melihat kewajaran dari nilai persediaan, misalnya dengan adanya kelebihan persediaan yang disebutkan yang berlebihan, barang yang penjualannya lambat atau slow moving, atau rusak atau obsolete. Indeksnya ini sudah dilakukan, bisa dilihat di halaman 91. Analisis penyebabnya yang sudah dilakukan oleh kantor akuntan serta saudari Olivia dan Bapak Utomo sebagai
penanggung jawab gudang. Yang kedelapan, pastikan bahwa barang dalam perjalanan telah dibukukan sesuai dengan statusnya, yaitu syarat pembelian seperti pembelian franko gudang, si penjual atau free on board, FOB shipping point, atau pembelian franko gudang, si pembeli, atau free on board, FOB destination point. Indeksnya ini sudah dilakukan, bisa dilihat di halaman 94, di tabel yang bawah. Di sini diinformasikan untuk keperluan uji visa batas dan transaksi pembelian sudah dipilih 5 transaksi sebelum dan setelah tanggal 31 Desember 2018. Dan untuk PT Subuh sendiri bisa dilihat di halaman 22 bahwa PT Subuh menerapkan syarat free on board destination point atau pengakuan pembelian dicatat berdasarkan penerimaan bahan baku. Selanjutnya yang ke-9, dapatkan konfirmasi untuk persediaan di luar kompleks perusahaan. Pastikan juga apakah ada bagian dari persediaan yang dijaminkan. Indeksnya itu strip karena saya tidak menemukan informasi terkait hal tersebut. Yang ke-10, pelajari kecukupan pertanggungan asuransi. Indeksnya itu sudah dilakukan. Bisa dilihat di halaman 78. Di halaman 78 di internal control question, nomor 1 poin yang C juga. Di sini dengan PT Subus menyatakan sudah tercegah dari pencurian, kerusakan, kebakaran, banjir, dan resiko lain, berarti PT Subus sudah melakukan atau memperkirakan hal tersebut. Yang ke-11, yakinkan bahwa perusahaan telah mengadakan penyisihan yang cukup untuk barang-barang yang penjualannya lambat, usang atau sisa atau stok. Indeks ini sudah dilakukan, bisa dilihat di halaman 79, poin 12. Apakah barang yang penjualan lambat atau slow moving, usang atau obsolete atau rusak telah dipisahkan? Di PT Subuh hanya jawab ya, yang artinya PT Subuh sudah melakukan proses audit tersebut. Yang ke-12, pelajari semua perjanjian pinjaman dengan kreditur, perhatikan apakah ada persediaan yang dijaminkan, dijadikan jaminan dalam rangka mendapatkan pinjaman dari kreditur. Indeksnya itu strip karena saya tidak menemukan informasi terkait hal tersebut. Prosedur audit yang selanjutnya yaitu mengenai pajak pertambahan nilai atau PPN masukan. Yang pertama itu minta daftar pajak pertambahan nilai masukan atau value tax FAT-in yang meliputi informasi tanggal faktur pajak, nomor pokok wajib pajak, nomor PKP, DPP, dan besarnya PPN yang dipungut. Indeksnya ini sudah dilakukan, bisa dilihat di halaman 99 sampai 101. Di situ terdapat order pembelian yang mencantumkan nilai PPN. Namun untuk informasi tanggal faktur pajak, NPWP, nomor PKP, serta DPP itu tidak ada informasi terkait. Jadi hanya nominal PPN saja. Yang kedua, yakinkan bahwa semua pajak masukan telah didukung dengan bukti pajak yang semuanya merupakan pajak masukan yang dapat dikreditkan sesuai dengan peraturan perpajakan. Indeksnya ini sudah dilakukan, bisa dilihat di halaman 80. Di poin ke-7, di sini apakah barang yang diterima disertai surat jalan atau faktur dari pemasok, dan PT Subus menjawab dengan ya, berarti hal tersebut sudah terdapat buktinya atau sudah sesuai kebijakan. Dan di halaman 80 di nomor 13 di bagian faktur pembelian, faktur ini secara berturut-turut harus menunjukkan bukti persetujuan seperti dari poin 13.1 sampai 13.6. PT Subus menjawab dengan ya, yang artinya sudah dilakukan PT Subus, sudah sesuai dengan peraturan perpajakan. Yang ketiga, pastikan bahwa pajak masukan tersebut telah dilaporkan atau dikreditkan secara teratur dalam SPT masa dikompensasikan dengan pajak keluaran. Indeksnya itu sudah dilakukan, bisa dilihat di halaman 91 di bagian bawah PPN masukan. Di sini diinformasikan setiap akhir bulan PPN masukan dikompensasikan dengan PPN keluaran. Dan hasil rekonsiliasi SPT PPN masa Januari 2018 sampai Desember ya. Namun apabila pajak keluaran lebih besar dari pajak masukan, pastikan bahwa kekurangan pembayaran tersebut telah dilunasi
sesuai batas waktunya. Dan indeksnya ini juga sudah dilakukan. Yang keempat, apabila ada perbedaan saldo bersih pajak masukan dikurangi pajak keluaran antara buku besar dengan SPT masa, pelajarilah sebab-sebabnya, terutama untuk saldo pertanggal neraca atau laporan posisi keuangan. Indeksnya itu di strip karena saya tidak menemukan informasi terkait hal tersebut. Yang kelima, pelajari semua surat koresponden yang dengan kantor pajak terutama untuk permohonan restitusi karena kelebihan pembayaran pajak masukan. Pastikan apakah semua permohonan tersebut disetujui dan bila ada faktur pajak yang tidak disetujui oleh kantor pajak, pelajari sebab-sebabnya. Indeksnya ini strip karena saya juga tidak menemukan informasi terkait hal tersebut. Prosedur audit yang selanjutnya mengenai beban pokok penjualan. Yang pertama, lakukan perbandingan setiap jenis dan struktur beban yang termasuk harga pokok penjualan, cost of goods sold atau COGS dalam tahun yang diperiksa dengan tahun lalu, analisis sebab naik atau turun yang mencolok, perhatikan klasifikasi beban yang dilakukan oleh perusahaan, dan minta penjelasan bila terdapat perubahan yang material. Indeksnya ini sudah dilakukan, bisa dilihat di halaman 88. Halaman 88 mengenai beban pokok penjualan. Yang kedua, hitung rasio dari COGS dan bandingkan dengan tahun lalu serta tulis kesimpulannya. Indeksnya ini strip karena saya tidak menemukan informasi terkait hal tersebut. Yang ketiga, yakinkan bahwa harga pokok produksi cost of goods manufacture atau COGM dicatat berdasarkan perhitungan yang dilakukan di bukti. Indeksnya ini sudah dilakukan, bisa dilihat di halaman 88 di bagian beban pokok penjualan. Di poin ketiga, diinformasikan bahwa penyajian harga pokok dengan lingkaran keuangan harus sesuai dengan sifat harga pokok itu sendiri, misalkan perdagangan atau manufaktur, dan didukung dengan klasifikasi yang tepat. Selanjutnya mengenai pemeriksaan pembelian. Bandingkan pembelian tahun berjalan dengan tahun lalu serta dapatkan penjelasan bila terdapat perbedaan yang material. Indeksnya ini di strip karena saya tidak menemukan informasi terkait hal tersebut. Yang kelima, lakukan pemeriksaan kebijakan dan prosedur pembelian dan retur pembelian. Akankah ada penyimpangan atau compliance test? Indeksnya ini strip karena saya juga tidak menemukan informasi terkait hal tersebut. 6. Lakukan pemeriksaan terhadap pembelian dari pihak yang mempunyai hubungan istimewa atau afiliasi, terutama untuk penetapan harga beli dan jumlah transaksi selama tahun berjalan. Indeksnya ini strip karena saya tidak menemukan informasi terkait hal tersebut. Yang ketujuh, lakukan pemeriksaan atas pembelian secara acak atau random pada tahun berjalan dengan memperhatikan faktor pembelian, baik jumlah, harga, syarat pembelian, dan mencocokkan pada pesanan pembelian atau purchase order dan laporan penerimaan barang atau transaksi report. Sedangkan untuk retur pembelian, perhatikan memo debit, baik jumlah maupun harga dengan mencocokkan pada pesanan pembelian, laporan penerimaan barang, dan faktur pembelian. Indeksnya ini sudah dilakukan, bisa dilihat di halaman 92 dan 93. Di sini terdapat rincian utang usaha 31 Desember dan saldonya ini sudah dicocokkan dengan dokumen yang ada di halaman 99 dan 101 di bagian yang order pembelian. Selanjutnya, yang ke-8, periksa kebenaran perhitungan matematis pada faktur pembelian dan memo debit. Indeksnya itu strip karena saya tidak menemukan informasi terkait hal tersebut. Kemudian yang ke-9, periksa kebenaran PPN masukan atas pembelian barang atau jasa kena pajak. Indeksnya ini sudah dilakukan, bisa dilihat di halaman 83 di poin 26A. 2.6a, tembusan dikirimkan kepada bagian akuntansi untuk dicocokkan dengan laporan penerimaan barang dan faktur. Kemudian bagian penerimaan barang sebagai otorisasi untuk menerima barang, dan PT Subus menjawab dengan yes. Kemudian di halaman 85 di poin ke-13 juga. Kemudian yang ke-10, lakukan pisah batas atas pembelian dan retur pembelian selama 7 hari sebelum dan setelah tanggal neraca atau laporan pasar keuangan, dan yakinkan bahwa transaksi telah dicatat pada periode yang tepat. Poin pertama, catat nomor dan tanggal dari laporan penerimaan barang dan bandingkan dengan yang tercatat pada buku pembelian. Poin kedua, catat nomor dan tanggal dari laporan penerimaan barang retur dan bandingkan dengan yang tercantum pada buku retur pembelian. Indeksnya ini sudah dilakukan, bisa dilihat di halaman 79
di poin ke-11. Apakah dilakukan kisah batas atau cut off atas penerimaan dan pengeluaran barang selama stok terbenam? Di situ PT Sugus menjawab ya, yang artinya sudah sesuai dengan kisah batasnya. Yang ke-11, apabila pembelian telah dicatat untuk barang yang masih berada pada gudang penjual, maka periksa kontrak pembeliannya. Indeksnya itu strip karena saya tidak menemukan informasi terkait hal tersebut. Yang ke-12, buat kesimpulan dan komentar hasil pemeriksaan. Indeksnya ini ada di F. Selanjutnya, prosedur audit untuk utang usaha. Di sini, minta daftar utang usaha, periksa saldo masing-masing kreditur ke buku utang, lakukan rekonsiliasi dengan saldo buku utang. Indeksnya itu di checklist, karena kita sudah melakukan, bisa dilihat di halaman 86, di bagian utang, poin 19, apakah terdapat buku utang, dan kita sudah menjawab ya. Kemudian, daftar utang usaha, kita dapat dilihat di halaman 92 dan 93. Selanjutnya, tentukan saldo yang akan dikonfirmasi dan kirimkan surat konfirmasi kepada kreditur. Di sini indeksnya itu MM1.1, dan untuk konfirmasinya sendiri bisa dilihat di halaman 94 di buku 1. Yang ketiga, catat utang bersaldo debit, periksa penyebabnya, dan teliti kapan terjadinya serta lakukan konfirmasi atas saldo tersebut. Indeksnya itu di strip karena saya tidak menemukan informasi terkait hal tersebut. Yang keempat, misalkan antara utang pada perusahaan afiliasi, utang pada direksi pemegang saham, utang untuk pembayaran aset tetap, dan lain-lain. Indeksnya itu strip karena saya juga tidak menemukan informasi terkait hal tersebut. Yang kelima, minta daftar mutasi penjual sebagai pelengkap atau pengganti surat konfirmasi saldo akhir dalam keadaan sebagai berikut. Poin pertama, terdapat masuk penting yang saldonya tidak diketahui pertama neraca konfirmasi. Kemudian bila saldo akhir akun utang digunakan, dan bila pengendalian internal atau internal control atas pembelian dianggap terlalu lemah. Indeksnya ini straight karena saya juga tidak menemukan informasi terkait hal tersebut. Yang keenam, teliti setiap selisih yang ada di antara balasan surat konfirmasi dengan saldo yang baru buku utang. Indeksnya ini ada di MM1.1 di sini, nanti akan dijelaskan. Kemudian yang ketujuh, bila konfirmasi tidak dijawab, melakukan alternatif prosedur dengan memeriksa faktur atau daftar mutasi laporan dari pemasok serta melakukan uji terhadap pembayaran serta neraca pembayaran setelah tanggal neraca atau laporan persetujuan. Indeksnya ini sudah dilakukan. Hal ini dapat dilihat di halaman 94. Di situ ada hasil dari konfirmasi para pemasok. Jadi jadi PT Sugus, konfirmasi dari PT Sugus sudah dijawab semua dari para pemasok. Yang kedelapan, bila konfirmasi dilakukan atas saldo sebelum tanggal neraca atau laporan posisi keuangan, agar mendapatkan keyakinan tentang kebenaran saldo utang usaha pada neraca atau laporan posisi keuangan, maka perlu dilakukan prosedur tambahan seperti yang pertama, minta daftar utang per tanggal neraca atau laporan posisi keuangan, periksa penjualan dan silakan jumlah saldo, mendata kontrol cukup besar. Poin kedua, periksa terhadap saldo yang benar dan tidak lazim atau saldo debit. Poin ketiga, periksa akun kontrol pada buku besar atas transaksi yang terjadi antara tanggal yang saldonya dikonfirmasi dengan tanggal neraca atau laporan posisi keuangan, dan periksa transaksi yang tidak lazim. Indeks ini sudah dilakukan, dapat dilihat di halaman 92 dan 93. Di situ terdapat daftar utang usaha. Kemudian di halaman 94-nya terdapat konfirmasi dari para pemasok. Yang ke-9, periksa persoalan lama yang belum terselesaikan dan selidiki mengapa sampai terjadi persoalan tersebut. Indeksnya itu strip karena saya tidak menemukan informasi terkait hal tersebut. Yang ke-10, lakukan tes subsequent payment dan uji bisa batas tes cut-off untuk bisa batas tanggal neraca atau laporan posisi keuangan. Indeksnya itu ada di PL 2.1 di sini dan nanti akan dijelaskan. Namun untuk subsequentnya sendiri tidak ada, jadi hanya ada uji bisa batas. Kemudian yang terakhir,
buat kertas kerja dan kesimpulan hasil pemeriksaan. Maaf, harusnya ini M M1.1 di sini, nanti di bagian bawahnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan indeks PL 2.1. Di sini ada tabel yang menginformasikan mengenai order pembelian. Bisa dilihat di buku 1 halaman 94 informasinya. Di sini tanggal pencatatan tidak diisi karena PT Sugus menerapkan sistem FOB destination, yang artinya sebelum PT Sugus menerima barang pembeliannya, maka PT Sugus tidak akan mencatat pembelian tersebut. Dan di sini ada kesimpulan, setelah memeriksa transaksi pembelian sebelumnya sesudah tanggal neraca, kami tidak menemukan ada pergeseran pencatatan pembelian, dan kami menyimpulkan bahwa pembelian sudah dicatat dalam periode yang benar. Selanjutnya, saya akan menjelaskan indeks MM1.1. Di sini ada nomor masuk, alamat, jumlah perkelahian, hasil konferensi, perbedaan, dan transferan selatan neraca. Di sini untuk hasil konfirmasinya dapat dilihat di halaman 94. Kemudian untuk singkatan-singkatan konfirmasinya dapat dilihat di halaman 11 di bagian paling bawah hasil jawaban konfirmasi. Pertama dilihat dulu untuk hasil konfirmasinya untuk yang terdapat perbedaan. Jadi RD itu yang terdapat perbedaan. Karena RD itu adalah reporting difference atau jawaban konfirmasi yang tidak cocok. Sedangkan CB itu adalah confirming balance, artinya jawaban konfirmasi itu cocok. Nah, untuk yang PT Berkat, dia terdapat perbedaan 990.000 karena kesalahan pencatatan atas penerimaan piutang. Maka di sini aslinya itu jawaban konfirmasinya adalah 501567. Maka di sini kita, karena kelebihan mencatat, kita mengurangi pencatatan. Makanya di sini 990.000-nya itu minus. Kemudian yang berbeda lagi itu ada di PT Delta sebesar 8.800.000. Di halaman 94 diinformasikan jawaban tidak setuju karena adanya pembelian bahan baku PS yang belum dicatat 8.800.000. Karena di sini kita jadi jawaban konfirmasi dari PT Delta itu sebesar 30.800.000. Maka dari itu karena kita kurang catat, maka di sini kita tambahkan. Kemudian untuk PT Elang di sini jawabannya berbeda juga. Terdapat perbedaan 2 juta rupiah. Jawaban tidak setuju karena adanya giro yang sudah dibayar kepada PT Elang, namun belum dikeliringkan oleh PT Elang. Jadi di sini tidak kita masukkan karena ini merupakan kesalahan yang ada di PT Elang, bukan di PT Sugus. Selanjutnya saya akan menjelaskan indeks MM1.2. Di sini ada pengiriman pertama 14 Januari, informasi ini didapatkan dari halaman 94, dan pengiriman kedua 28 Februari 2019, bisa dilihat juga di halaman 94. Di sini saldo menurut konfirmasinya ada 6. Jadi ini adalah yang konfirmasinya cocok. Di MM1.1 yang hasil konfirmasinya CB ini dijumlahkan dan hasilnya itu segini. Dan untuk persentase tahun berjalannya ini, jumlah saldo konfirmasi dibagi dengan total usaha tahun berjalan, yaitu tahun 2018. Dan untuk tahun lalu, jumlah saldo menurut konfirmasi dibagi dengan total utang usaha tahun 2017. Di sini hasil konfirmasi 3 itu dilihat di MM1.1, yang hasil konfirmasinya itu RD atau tidak sesuai dijumlahkan. Kemudian hasilnya itu segini, dan untuk persentasenya itu sama dengan yang atas tadi, namun jumlah yang digunakan adalah ini dibagi dengan total utang usaha tahun 2018 dan tahun 2017. Selisih dengan pembukuan klien ini didapatkan dari MM1.1 di total perbedaan.
kemudian dibagi dengan total utang usaha ini 2018 dan 2017. Di sini total yang dikirim, jadi itu kan ada 9 perusahaan, ini total ini dibagi dengan total utang usaha di tahun berjalan dan tahun lalunya. Hasilnya segini. Selanjutnya saya akan menjelaskan indeks M1. Di sini kan tadi ada jurnal koreksi, ada selisih untuk PT Delta. Pembelian bahan baku PS belum dicatat sebesar 8.800.000. Nah, di sini kita jurnal koreksi karena belum dicatat. Persediaan bahan baku sebesar 8 juta dan PPN masukan sebesar 800.000 di debit. Dan di kredit ada utang usaha sebesar 88.800.000. Nah, jurnal koreksi ini, utang usahanya ini kita masukkan ke dalam kertas kerja. Ke dalam kertas kerja 8.800.000 dan sehingga total per audit untuk PT Delta utang usahanya berubah menjadi 30.800.000. Selanjutnya saya akan menjelaskan indeks TOC 3. Nah, sebelum masuk ke kertas kerja pemeriksaannya, indeks ini mengacu pada halaman 99 sampai 101. Di situ ada dokumen-dokumen mengenai objek pembelian. Di sini nanti ada bagian otorisasi. Jadi otorisasi itu sudah ditandatangan oleh kepala bagian pembelian. Dan footing itu adalah ketika nominal kolom total harga di bukti order pembelian sudah dihitung baik secara vertikal maupun horizontal. Di sini ada lambang-lambangnya, di sini ada putih verify, pemeriksaan bukti transaksi, sudah diperiksa kelengkapan transaksi, serta L disesuaikan dengan buku besar dan buku besar pembuat utang. Ini checklist, ya guys. Nah, kemudian kita kerja pemeriksaannya, di sini ada order pembelian serta tanggal dan nomornya. Di sini ada PT Delta, sebesar 22 juta, PT Elang 33 juta, PT Fitri 44 juta, PT Daya 55 juta, PT Hero 66 juta, serta PT Indah sebesar 77 juta. Di sini dapat dilihat saldonya di halaman 92 dan 93. Di sini untuk PT Delta bukti pendukungnya ada, bisa dilihat di halaman 99 sampai 101. Dan untuk PT Elang, PT Fitri, PT Jaya, PT Hero, dan PT Indah juga ada. Untuk otorisasinya juga sudah saya checklist karena sudah ditandatangani oleh Ibu Hufianti. Mengacu pada dokumen halaman 99 sampai 101 di buku 1. Footing juga sudah checklist. Kemudian buku pembelian, kartu persediaan, dan buku besar. Sini totalnya itu sebesar 297 juta rupiah. Di sini ada perhitungannya. Bisa dilihat di halaman 99 untuk PT Delta. Di situ PT Delta, di situ PT Subus membeli ke PT Delta sebanyak 1.250 unit dengan harga per unitnya itu 2.800 sehingga jumlah harganya itu sebesar 3.500.000. Dan di sini PPN-nya itu jumlah harga dikalikan dengan 10%. Hasilnya itu 350.000. Dan total harganya didapatkan dari jumlah harga ditambah PPN. Nah, di sini hasilnya menjadi 3.850.000. Keterangannya itu tidak sesuai karena di order pembelian itu sebesar 22 juta. Kemudian untuk PT Elang, PT Fitria, PT Jaya, dan PT Hero, juga PT Indah, sama dilakukan seperti PT Delta juga perhitungannya. Bisa dilihat dari bukti-bukti pendukung atau bukti order pembeliannya. Dan di sini yang sesuai hanya PT Indah dari total harga perhitungan dan bukti order pembeliannya itu sesuai harganya.
Selanjutnya saya akan menjelaskan indeks F1. Di sini ada catatan pemeriksaan mengacu pada schedule di modul 2 untuk jurnal 1 dan 2. Jadi ada koreksi untuk mencatat penerimaan piutang PT Krakatau yang tercatat 2 kali atas kesalahan pencatatan Bukopin SP 1500 dengan kuantitas 500 kg dikali 15.910. Untuk harga satuannya itu dapat dilihat di buku 1 halaman 90, yaitu sebesar 15.910 rupiah. Nah, di hasil perkaliannya ini jumlah koreksinya itu persediaan barang jadi sebesar 7.955.000 dan harga pokok penjualnya juga 7.955.000. Untuk jurnal koreksi yang kedua, atas koreksi atas pembatalan pengiriman ke gudang PT Sejahtera karena telah ditutup gudang PT Subusnya, tetapi diterima pada saat 3 Januari 2019 atas persediaan Rukofin SP 1000. Itu sebesar 1000 kg dikali harga satuannya itu dilihat di halaman 90 sebesar 15.910 rupiah. Maka jurnal koreksinya adalah HPP di debit dan persediaan barang jadi di kredit sebesar 15.910.000 rupiah. Kemudian untuk jurnal yang ketiga ini dapat dilihat selisihnya itu di halaman 91 di poin kelima. Pada tanggal 29 Desember 2018 telah diambil 1000 kg Rukopin SP 1000 untuk diberikan sebagai sampel promosi dengan gratis untuk pembeli di Hainan dan bagian akuntansi belum membutuhkan hal tersebut. Maka jurnal koreksi yang diperlukan adalah beban promosi di debit dan di kredit persediaan barang jadi sebesar 15.910.000 rupiah. Dan ini harganya juga dilihat di halaman 90. Nah, untuk jurnal-jurnal ini bisa langsung dimasukkan ke dalam kertas kerja pemeriksaan. Tadi jurnal koreksi yang terkait dengan Rukofin SP 1000 ada di debit dan di kredit sebesar 15.910.000. Ini dan ini. Kemudian untuk Rukofin SP 1500 ada di debit sebesar 7.955.000. Sehingga total per audit untuk persediaan barang jadi sebesar 1.786.036.000 rupiah. Dan saldo per kliennya itu 1.778.081.000 rupiah. Selanjutnya di F2, di sini di halaman 91 terdapat selisih untuk pemeriksaan laporan batch produksi 377 ditemukan kekurangan pembebanan upah buruh pabrik yang belum dibayar dari tanggal 26 sampai 29 Desember selama 4 hari dan dilakukan pada 3 Januari sebesar 15 juta. Maka karena kekurangan pembebanan, jurnal koreksinya adalah beban upah langsung di debit dan beban terutang di kredit sebesar 15 juta rupiah. Dan untuk jurnal koreksi tambahannya mempengaruhi persediaan dalam proses PTKL, biaya tenaga kerja langsung di debit dan barang dalam proses di kredit sebesar 15 juta rupiah. Hal ini kemudian bisa dimasukkan langsung ke kertas kerja pemeriksaan di bagian batch nomor 377 di kredit, di debit untuk beban upah langsung. Maka untuk barang dalam proses saldo per auditnya itu sebesar 255.107.800 rupiah. Selanjutnya di F3, sini catatan pemeriksaannya tadi di halaman 91.1 bahan baku polivinil selisih sebanyak 90 kg. Maka jurnal koreksinya yaitu 90 kg dikali 15.000. Harga satuannya itu bisa dilihat di halaman 89 bagian polivinil sebesar 15.000. Maka jurnalnya adalah beban lain-lain
di debit dan persediaan bahan baku di kredit karena dicuri, jadi persediaannya itu berkurang sebesar 1.350.000. Kemudian di sini di selisihnya lagi ada selisih lagi di poin 2. Bahan baku PS selisih sebanyak 500 kg disebabkan adanya pembelian namun belum dibukukan. Maka jurnal koreksinya itu persediaan bahan baku karena bertambah karena dia belum dicatat, dan PPN masukan di debit sebesar 8.800.000. Kemudian utang usaha di kredit sebesar 8.800.000. Kemudian bisa dimasukkan ke kertas kerja. Tadi kan 8 juta itu persediaan bahan bakunya di debit ya kan, terus ada lagi persediaan bahan baku 1.350 di kredit. Maka dimasukkan sesuai dengan kategori persediaannya. Kemudian saldo per auditnya menjadi totalnya 527.156.300 rupiah. Selanjutnya di F4 persediaannya dilihat di sini. Sini ada selisih di poin ketiga di halaman 91. Bahan pembantu karton box selisih sebanyak 10.000 disebabkan karena terendam banjir dan tidak dapat dipakai lagi. Maka jurnal koreksinya itu beban lain-lain terhadap persediaan bahan penolong. Karena dia terendam banjir dan tidak bisa dipakai, maka berkurang ditaruh di kredit sebesar 11 juta. 11 juta ini dari harga satuan karton box. Di halaman 89, ini harganya itu 1.100. Kemudian kan selisihnya itu ada 10.000. Kali-kali menjadi 11 juta rupiah. Kemudian totalnya ini untuk karton box persediaannya ini di kredit mengurangi. Jadi sehingga total persediaan untuk bahan penolong menjadi 126.843.600 rupiah. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai indeks F. Di sini ada rangkuman dari schedule sebelumnya dari F1, F2, F3, dan F4. Dirangkum jadi satu di sini. Untuk saldo debit dan kreditnya ini, persediaan barang jadi didapatkan dari schedule F1 di sini, debit dan kreditnya. Kita masukkan ke schedule F. Kemudian totalnya menjadi per audit 1.786.036.036. Kemudian persediaan barang dalam proses dilihat di schedule F2. Di sini 15 juta di debit, sehingga totalnya menjadi 305.107.800 rupiah. Kemudian untuk barang baku, bahan baku dilihat dari F3. Di sini debit dan kredit, debit 8 juta dan kredit 1.350. Lihat dari F. Di sini sudah dimasukkan 8 juta dan 1.350, sehingga totalnya menjadi 527.156.300. Kemudian untuk persediaan barang penolong atau bahan penolong, di sini kan kredit 11 juta dilihat dari schedule F4. Di sini kredit sebesar 11 juta, sehingga totalnya menjadi 126.843.600. Dan untuk total semua persediaan per audit tanggal 31 Desember tahun 2000 untuk tahun 2019 atau menjadi 2.745.143.700 rupiah. Selanjutnya saya akan menjelaskan indeks PL2. Nah, di sini terdapat saldo awal di perkelahian ini dan saldo per audit setelah diaudit, dan di parenya ini merupakan nominal-nominal yang menjadi adanya selisih. Yang pertama itu ada perbedaan di persediaan bahan baku akhir. Di sini debitnya 8 juta dan kreditnya 12.350.000. Nominal ini didapatkan dari indeks F.
Dilihat di sini ada barang bahan baku sebesar 18 juta, dan untuk barang atau bahan penolong ditambahkan 1.350 ditambah 11 juta, menjadi 12.350. Sehingga per audit, saldo per audit untuk bahan baku akhir itu ada 653 juta 999.900. Kemudian ada perbedaan di tenaga kerja langsung sebesar 15 juta, ini didapatkan dari indeks AF2 di sini di debit. Sehingga total untuk tenaga kerja langsung itu ada 1.991.158.900. Untuk perbedaan selanjutnya, di sini ada barang dalam proses akhir sebesar 15 juta. Kita bisa lihat di indeks F di indeks F2 juga sebesar 15 juta, sehingga total barang dalam proses akhirnya itu menjadi minus 305.107.800. Untuk persediaan barang jadi akhir bisa dilihat di indeks F. Di sini ada debit sebesar 23.865.000 dan di kredit 15.910.000. Dimasukkan ke indeks PL2, sehingga total per auditnya untuk persediaan barang jadi akhir menjadi 1.786.000.036.000 rupiah. Dan untuk HPP barang yang dijual yang awalnya 33.216.197.959 rupiah menjadi 33.212.592.959 rupiah. Selanjutnya saya akan menjelaskan indeks dari modul 1 yang akun-akunnya terpengaruh oleh perbedaan yang terjadi di modul 3 ini. Yang pertama ke A2.1. Di sini persediaan yang awalnya 2.726.538.700 menjadi 2.745.143.700. Nah, perbedaannya ini bisa dilihat dari modul F, mohon maaf, maksudnya indeks F. Nah, di sini totalnya debit 46.865 dan kredit 28.260. Sehingga total akhirnya menjadi segini untuk persediaan perubahannya. Selanjutnya A2.2 yang berpengaruh itu ada utang usaha. Ada perubahan sebesar 8.800. Nominal ini didapatkan dari indeks M1. Ini utang usahanya, totalnya dimasukkan, sehingga total utang usaha per auditnya menjadi 1.277.916.100 rupiah. Selanjutnya untuk A3.1 yang terpengaruh itu beban pokok penjualannya yang di debitnya itu 61.865 dan kreditnya 28.260. Nominal ini didapatkan dari indeks PL2 yang tadi ini 61.865 28.260 HPP. Tidak ada perubahan di sini, sehingga total beban pokok penjualan per audit menjadi 33.249.802.959 rupiah. Sekian presentasi atau penjelasan saya mengenai modul 3. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau penjelasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.